Apa sih itu kesetaraan gender itu? Ya. Ini Mbak Indah, bahwa gender itu ya tentunya semua orang sebenarnya sudah tahu ya, tapi detailnya yaitu bahwa kesetaraan gender tentunya di dalam keluarga, bahwa kondisi ketika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, hak, tanggung jawab, serta peran yang setara di dalam kehidupan berkeluarga. Kenapa kesetaraan gender itu penting untuk mewujudkan kualitas keluarga? Karena sebagai keluarga yang menerapkan kesetaraan gender tentunya akan cenderung memiliki komunikasi yang lebih baik, kemudian hubungannya itu akan lebih harmonis, serta pembagian beban yang lebih seimbang. Selain itu, anak-anak dengan keluarga yang menerapkan kesetaraan gender akan memperoleh teladan positif, yaitu bagaimana mengenai kerjasama, kemudian saling menghargai, dan juga tanggung jawab bersama. Oke, sepertinya batir-batir ini penasaran, bagaimana sebenarnya sederhananya berbagi peran di dalam sebuah keluarga? Jadi contohnya ya di dalam pekerjaan rumah tangga itu ya dilakukan bersama, masak bersama pun oke. Berarti pria boleh cuci piring juga ya, Bu? Boleh. Contohnya suami saya, kalau saya masak itu malah justru nimbrung. Nimbrung ikut di dapur, ikut tidak hanya nimbrung sekedar mencicip, tapi membantu, misalnya saya bikin bumbu bagian mulutnya. Oke, gitu. Bagian racik-raciknya biasanya ya, Bu. Kalau bagian nyicip itu sudah biasa. Betul. Piring gitu. Iya. Kalau ini beda. Ini mana yang perlu diulik gitu. Iya. Hai Sobat Tirai Perempuan, hadir lagi di podcastnya Dinas P3AP 2KB Kabupaten Tegal bersama saya Indah Tayang Maseh. Oke, kalau minggu lalu kita sudah ngebahas terkait Jo kawin bocah, maka kali ini kita hadir dengan topik yang gak kalah menariknya, kesetaraan gender. Nah, apa sih itu kesetaraan gender? Kita akan bahas bersama pakarnya dari Dinas P3AP 2KB Kabupaten Tegal selaku Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Pangestuti SKMMM. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak Indah. Luar biasa sekali hadir malam ini, spesial ya. Ibu, kita pengen tahu membangun kualitas keluarga lewat kesetaraan gender. Apa sih itu kesetaraan gender, Ibu? Ya. Gini Mbak Indah, bahwa gender itu ya tentunya semua orang sebenarnya sudah tahu ya, tapi detailnya yaitu bahwa kesetaraan gender tentunya di dalam keluarga, bahwa kondisi ketika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, hak, tanggung jawab, serta peran yang setara di dalam kehidupan berkeluarga. Jadi kesetaraan gender bukan berarti suami dan istri itu harus melakukan hal yang sama persis, itu bukan. Jadi pembagian perannya itu ya harus yang sesuai dengan kesepakatan. Jadi sesuai kemampuan dan juga kondisi masing-masing keluarga. Nah, tiba-tiba terlintas nih, Bu, di dalam pikiran saya, kenapa kesetaraan gender itu penting untuk mewujudkan kualitas keluarga? Ya, karena sebagai keluarga yang menerapkan kesetaraan gender tentunya akan cenderung memiliki komunikasi yang lebih baik, kemudian hubungannya itu akan lebih harmonis, serta pembagian beban yang lebih seimbang. Selain itu, anak-anak dengan keluarga yang menerapkan kesetaraan gender akan memperoleh teladan positif, yaitu bagaimana mengenai kerjasama, kemudian saling menghargai, dan juga tanggung jawab bersama. Nah, Ibu, kalau kita lihat di masyarakat kita nih ya, Bu, masih banyak sekali yang menganggap kesetaraan gender itu bertentangan dengan nilai budaya dan agama. Bagaimana pendapat Ibu? Iya, Mbak, bahwa kesetaraan gender itu sebenarnya bukan tentang menghilangkan peran laki-laki atau perempuan, karena memang di dalam
agama kami yang Muslim gitu, bahwa Arijalu qawamun nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, itu memang tidak boleh, itu sudah ada di suratnya ya, jadi tidak boleh dilawan. Namun demikian bahwa kesetaraan gender itu justru mendorong kerjasama dan saling mendukung di dalam keluarga. Jadi nilai-nilai seperti keadilan, kemudian saling menghormati, dan juga gotong royong itu sangat sejalan dengan prinsip kesetaraan gender. Jadi tidak lepas dari sisi keagamaan, kita tidak boleh bahwa seorang wanita itu melebihi laki-laki. Kesetaraan gender itu bukan seperti itu. Oke, sepertinya batir-batir ini penasaran, Bu. Bagaimana sebenarnya sederhananya berbagi peran di dalam sebuah keluarga? Gini Mbak, contohnya ya di dalam pekerjaan rumah tangga Iya. itu ya dilakukan bersama, masak bersama pun oke. Berarti pria boleh cuci piring juga ya, Bu? Boleh. Contohnya suami saya, kalau saya masak itu malah justru nimbrung. Oke. Nimbrung ikut di dapur. Ikut tidak hanya nimbrung sekedar mencicip, tapi membantu, misalnya saya bikin bumbu bagian mulutnya. Oke, bagian racik-raciknya Iya. biasanya ya, Bu. Kalau bagian nyicip itu sudah biasa. Betul. Piring gitu. Iya. Kalau ini beda. Jadi ini mana yang perlu diulek gitu. Iya, oke. Terus bumbunya apa gitu. Oke. Itu kolaborasi. Berarti gitu. ada Sambil peluk-peluk dari kerjasama. belakang Oke, juga, gitu. Aku kadang sudah tua ya. Gitu. Iya. Maksudnya biar tetap harmonis. Oke, gitu. dan Jadi, ternyata itu juga masak, mencuci, kemudian mengantar anak dulu pas masih kecil kan. Siapa yang bisa jemput, siapa yang bisa ngantar, seperti itu. Kemudian juga pembagian tugas disesuaikan dengan waktunya. Dengan kemampuannya serta kesepakatan bersama. Positif tentunya ada kalau kita menerapkan kesetaraan gender. Jadi anak akan belajar bahwa tanggung jawab keluarga itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi mereka juga tumbuh dengan nilai saling menghargai, karena tidak ada patriarki ya, mungkin karena seorang bapak itu tidak mau memasak, bahwa anak itu urusannya perempuan, itu tidak ada kalau kita memahami. Jadi saling menghargai, tidak membatasi cita-cita berdasarkan jenis kelamin, serta memiliki kemampuan bekerjasama dalam menghormati perbedaan. Seperti itu. Oke, ini buat para bapak-bapak biasanya ya Ibu, Iya. nyuci piring dikit biasanya sudah, itu kan kerjanya perempuan gitu ya Bu ya. Ya, Biasanya tidak boleh seperti itu. tidak boleh. Sobat Piri perempuan, tolong ini yang masih muda-muda ataupun yang sudah bapak-bapak diubah. Oke, karena ternyata kerjasama itu memunculkan keharmonisan dan tumbuh cinta-cinta yang makin besar ya Betul Ibu. sekali. Nah, karena itu sudah ada tumbuh cinta-cinta, rasa sayang gitu ya Bu, keharmonisan. Kira-kira ada tantangan tidak di dalamnya? Tentunya ada sih, tantangan terbesar itu biasanya berasal dari pola pikir dan kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama itu, Mbak. Seperti misalnya anggapan bahwa pekerjaan domestik itu hanya tugas perempuan tadi, dapur, sumur, kasur, Betul itu kalau di sekali. Jawa. Dapur urusannya wong wedok, kasur urusannya wong wedok, terus apa lagi? Sumur. Sumur. Selain itu kurangnya komunikasi antar anggota keluarga juga menjadi hambatan. Betul. Jadi tidak terbuka bahwa seorang wanita yang sudah capeknya luar biasa, apalagi kalau wanita karir ya, dia menjadi ibu rumah tangga dan menjadi wanita karir, itu kan pekerjaannya sudah double. Tuh. Oke, nah menurut Ibu, bagaimana cara penerapan yang baik dilakukan? Ya, tentunya dengan membangun komunikasi terbuka antar suami, istri, dan juga anggota keluarga lainnya. Gitu. Buat kesepakatan, kemudian pembagian tugas yang adil. Tadi itu, saya bisanya jemput, berarti suami yang antar, seperti itu. Oke. Jadi nyaman semua. Kemudian saling menghargai kontribusi masing-masing. Gitu. Kalau katakanlah misalnya di desa, seorang suami yang macun, istrinya yang matun, itu kan namanya Oke. kontribusi ya. Oke. Jadi intinya saling menghargai dan melibatkan anak dalam pekerjaan rumah
sesuai usia mereka. Oke. Iya. Kalau mungkin si kecil yang baru belajar anak kelas 1 mungkin kalau mencuci piring kurang bersih mungkin baru dilatih cara mencuci, tapi nanti tentunya akan diselesaikan oleh yang kakaknya lagi. Oke. Seperti itu. Berarti ada pembagian tugas di dalamnya ya, Iya, Ibu ya. betul. Nah, Sesuai usia. oke. Ini saya masih penasaran. Masih di bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya kita Iya, bully. iya. Ini saya masih penasaran terkait bapak-bapaknya karena memang ketika berbicara kesetaraan gender, umumnya yang pertama menentang adalah para kaum pria, benar ya Ibu ya? Karena segala sesuatu dianggap menjadi pekerjaan dan kewajibannya wanita. Nah Ibu, apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait kesetaraan gender di dalam keluarga? Iya. Tentunya seorang suami sebagai kepala rumah tangga itu keberadaannya di keluarga sangat penting. Tidak dipungkiri bahwa seorang suami itu sangat kami butuhkan, sangat penting. Kehadiran seorang ayah dalam pengasuhan itu akan memberikan dukungan emosional, ya, meningkatkan kepercayaan diri kepada anak, serta mempererat hubungan keluarga tentunya. Dan pengasuhan itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi menjadi tanggung jawab kedua orang tua, tanggung jawab bersama. Dengar ya bapak-bapak, tanggung jawab pengasuhan tidak hanya pada seorang ibu, benar ya Ibu? Karena memang butuh campur tangan bagi anak. Itu terjadinya keharmonisan. Oke, lalu kita lebih luas lagi nih Ibu, bagaimana peran masyarakat di dalam kesetaraan gender? Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat ya terkait pentingnya kesetaraan gender di dalam keluarga itu, bahwa mari kita mulai dari keluarga masing-masing, ya, dari keluarga kita sendiri, bahwa kesetaraan gender itu bukan hanya tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah, melainkan tentang kerjasama untuk mencapai kesejahteraan bersama, juga dengan berbagi peran secara adil. Bolak-balik itu kesetaraan adalah tentang keadilan, tetapi sesuai porsinya, dapat membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan berkualitas. Intinya seperti itu. Ibu, bagaimana kesetaraan gender itu bisa mempengaruhi kesehatan mental keluarga? Gini Mbak, bahwa pembagian peran yang adil dapat mengurangi beban dan juga stres yang dirasakan oleh salah satu pihak. Jadi baik suami maupun istri, ketika setiap anggota keluarga merasa dihargai dan didukung, hubungannya akan jadi lebih sehat. Konflik dapat diminimalkan dan juga kesehatan mental keluarga pun akan lebih terjaga. Begitu. Oke, apakah perkembangan zaman itu juga mempengaruhi pentingnya kesetaraan gender, Ibu? Di era modern ini tentu bahwa saat ini banyak perempuan yang turut berkontribusi dalam ekonomi keluarga dan banyak laki-laki yang aktif dalam pengasuhan anak. Oleh karena itu, diperlukan pola hubungan yang lebih setara agar setiap anggota keluarga dapat menjalankan perannya secara optimal tanpa terbebani. Oke Ibu, terkait penerapan kesetaraan gender, apakah membantu mencegah kekerasan dalam rumah tangga? Kita banyak melihat ya Ibu ya, banyak sekali terjadi kekerasan rumah tangga. Apakah memang dapat membantu ketika kesetaraan gender itu terjadi? Untuk penerapan kesetaraan gender ya Mbak, bahwa penerapan kesetaraan gender itu memang dapat membantu mencegah kekerasan di dalam rumah tangga, karena kesetaraan gender itu akan mengajarkan rasa saling menghormati, kemudian komunikasi yang sehat, dan pengambilan keputusannya itu bersama. Itu yang namanya penerapan kesetaraan gender mencegah kekerasan. Dan nilai-nilai tersebut dapat mengurangi dominasi salah satu pihak, suami atau istri, untuk mendorong penyelesaian masalah melalui dialog. Jadi dialog sehingga resiko terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga itu bisa dihindari. Oke, bicara soal nilai-nilai, saya jadi penasaran bagaimana cara kita mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender terhadap anak itu. Ya, jadi anak itu dapat melihat ya dari
kehidupan kita sehari-hari, bisa mencontoh di rumah gitu, bahwa memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki atau perempuan untuk belajar, berpendapat, dan membantu pekerjaan rumah, Mbak. Jadi membantu pekerjaan rumah sesuai usia mereka tadi saya sudah sebutkan ya. Kemudian keteladanan orang tua menjadi faktor yang memang sangat penting dalam membentuk pemahaman anak tentang kesetaraan. Jadi si anak itu melihat sang ibu di rumah tangga pun tidak bekerja sendirian. Ternyata ayahnya itu care juga, bahwa tadi seorang ibunya sedang memasak, ternyata ayahnya ikut ngulek gitu. Kemudian kolaborasi di cucian yang manual, katakanlah ibunya ngucek, ayahnya bilasi. Kemudian kita nyuruh anaknya yang bagian jemur, kan sudah enteng gitu, udah pas gitu. Tapi itu adalah kolaborasi dan menjadi keteladanan nanti saat dia berumah tangga. Nyontol mama papahnya yang seperti ini. Oke. Seru banget ya, tapi saya masih punya banyak segudang pertanyaan nih di otak saya. Dan kita masih bersama Ibu Kabit, pokoknya saya masih pengen bertanya lagi ya Ibu, boleh ya Ibu? Luar biasa banget, ini seru karena memang kesetaraan gender itu hot issue nggak sih? Oke Ibu, saya masih boleh bertanya nih ya, karena saya masih penasaran gitu. Nah, bagaimana seharusnya pengambilan keputusan bagi keluarga yang menerapkan kesetaraan gender, Ibu? Iya, jadi untuk pengambilan keputusan itu sebaiknya dilakukan melalui musyawarah dan komunikasi secara terbuka. Jadi kesetaraan gender, keluarga yang menerapkan kesetaraan gender, di situ tidak ada seorang ayah yang otoriter, seorang suami yang otoriter, kemudian penentu satu keputusan, itu tidak ada. Jadi kita bisa saat makan bersama atau keluar yuk kita makan malam bersama dengan anak-anak, kemudian menyampaikan suatu permasalahan atau pendapat, menurut mama bagaimana, menurut anak-anak bagaimana. Contohnya kita mau beli mobil, mobilnya enaknya mau merek apa, kemudian warnanya apa, itu keputusan bersama. Walaupun nanti yang sering pakai ayah gitu ya, bapaknya yang sering pakai, tapi itu secara musyawarah bersama, komunikasi terbuka, kita menyampaikan, yuk kita mau beli mobil, enaknya apa, kemudian kita ambil suara terbanyak, ternyata mama ini, anaknya ini, CRV semua, warnanya apa, ada yang putih, ada yang hitam, ternyata kesepakatan bersama hitam. Muncullah itu, bahwa akhirnya seluruh anggota keluarga demi mencapai keputusan terbaik bersama itu, akhirnya terputuslah gitu. Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat serta mempertimbangkan kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Jadi tadi itu warnanya apa sudah disampaikan. Kalau seorang otoriter, tentunya aku tahu-tahu sudah datang dengan mobil yang dibeli. Akhirnya muncullah seorang anak kecewa, istri kecewa. Tapi ini kalau kita memahami, mengambil keputusan dengan dasar suatu kesetaraan gender, tentunya tidak seperti itu. Oke, sehingga seluruh keluarga merasa memiliki ruang suara sendiri ya Ibu. Ya, jadi karena memang berdasarkan musyawarah. Oke, karena memang banyak terkadang anak-anak yang introvert itu lahir dari anak-anak yang di rumahnya tidak bisa bersuara, tidak bisa berpendapat dengan kemauannya sendiri. Betul gitu ya Ibu ya. Iya. Ternyata keluarga itu juga mempengaruhi juga ya Ibu secara mental di anak-anak. Ibu, satu pertanyaan lagi boleh ya? Boleh, walaupun sudah mulai ngantuk. Karena ini malam Selasa ya. Masih. Bukan malam Jumat. Betul. Tidak begitu angkat. Iya. Iya, karena ketika berbicara kesetaraan gender, saya memang salah satu peminatnya gitu Ibu. Satu pertanyaan terakhir. Bagaimana hubungan antara kesetaraan gender dan terwujudnya keluarga yang berkualitas? Baik Mbak Ida, bahwa keluarga yang menerapkan kesetaraan gender, bolak-balik ya, kesetaraan gender itu kalau diterapkan di keluarga itu cenderung lebih harmonis, kemudian memiliki komunikasi yang baik, kemudian pembagian tanggung jawab yang seimbang, serta lingkungan yang tentunya mendukung tumbuh kembangnya anak gitu. Jadi intinya ada 3 itu ya, seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak yang terjadi keluarga yang harmonis.
Jadi kondisi tersebut menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan. Luar biasa. Seru banget ya malam hari ini, luar biasa. Karena kalau minggu kemarin kita berbicara tentang Jo Kawin Bocah, kali ini kesetaraan gender benar-benar luar biasa sajian dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal. Ini next masih ada lagi ya Ibu ya. Tema selanjutnya masih malam Selasa. Oke, boleh bocoran gak sih Bu, malam Selasa depan kira-kira kita akan bahas apa? Kemungkinan Hari Anak. Oh, kita akan membahas Hari Anak. Jadi jangan lupa apa ya Ibu Malam Selasa. Oke, itu dia bincang-bincang kita malam hari ini bersama Ibu Pangestu Tiningsih SKM selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal. Luar biasa sekali. Di podcast Tirai Perempuan masih perempuan berdaya, anak terlindungi. Oke, luar biasa. Sekali lagi boleh ya Ibu? Perempuan berdaya, anak terlindungi. Ada tangannya? Apa ya? Perempuan berdaya, anak terlindungi. Oke, perempuan berdaya, anak terlindungi. Ibu boleh satu kali lagi ya, kita bareng-bareng. Semuanya juga harus ngikutin nih dari rumah. Sekali lagi. Ikuti podcast Oke. Oh Ibu. Oke, saksikan podcastnya Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal dalam Tirai Perempuan Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi. Apa sih itu kesetaraan gender itu? Ya. Ini Mbak Indah, bahwa gender itu ya tentunya semua orang sebenarnya sudah tahu ya, tapi detailnya yaitu bahwa kesetaraan gender tentunya di dalam keluarga, bahwa kondisi ketika laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, hak, tanggung jawab, serta peran yang setara di dalam kehidupan berkeluarga. Kenapa kesetaraan gender itu penting untuk mewujudkan kualitas keluarga? Karena sebagai keluarga yang menerapkan kesetaraan gender tentunya akan cenderung memiliki komunikasi yang lebih baik, kemudian hubungannya itu akan lebih harmonis, serta pembagian beban yang lebih seimbang. Selain itu, anak-anak dengan keluarga yang menerapkan kesetaraan gender akan memperoleh teladan positif, yaitu bagaimana mengenai kerjasama, kemudian saling menghargai, dan juga tanggung jawab bersama. Oke, sepertinya batir-batir ini penasaran, bagaimana sebenarnya sederhananya berbagi peran di dalam sebuah keluarga. Jadi contohnya ya di dalam pekerjaan rumah tangga itu ya dilakukan bersama. Masak bersama pun oke. Berarti pria boleh cuci piring juga ya Bu? Boleh. Contohnya suami saya, kalau saya masak itu malah justru nimbrung. Nimbrung ikut di dapur, ikut tidak hanya nimbrung sekedar mencicip, tapi membantu. Misalnya saya bikin bumbu bagian mulutnya. Oke, bagian racik-raciknya biasanya ya Bu. Kalau bagian nyicip itu sudah biasa. Betul. Piring gitu. Iya. Kalau ini beda. Ini mana yang perlu diulek gitu. Iya,